Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riananda Saputra Haryanto dari kelas 12 TKJ 2. Saya akan menjelaskan tentang share hosting. Share hosting merupakan layanan hosting yang cukup banyak digunakan terutama untuk pemula. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, tapi fiturnya tak kalah canggih. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya, bagaimana sih cara kerja share hosting? Share hosting adalah jenis web hosting yang servernya digunakan secara bersama-sama dengan pengguna website lain. Jenis hosting ini menawarkan resource seperti storage, bandwidth, hingga database. Kita akan mendapatkan performa yang optimal dari layanan share hosting. Alasannya, pengelolaan dan konfigurasi server dilakukan oleh penyedia layanan. Itulah kenapa jenis hosting ini cocok untuk pengguna awam. Yang paling menarik dari segi harga, share hosting relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis hosting lain. Bahkan bisa mulai dari Rp 10 ribuan per bulan saja. Bagaimana sih cara kerja share hosting? Setelah kita mendaftarkan website atau domain kita pada penyedia jasa share hosting, maka kita akan mendapatkan space server untuk menyimpan seluruh data. Namun, server yang kita pakai akan berbagi dengan pengguna lain mulai dari ruang drive yang tersedia. Hosting ini menggunakan mesin sejenis server khusus namun dengan sumber daya yang digunakan oleh banyak klien. Semua akun di server bersama akan berbagi sumber daya komputasi server web. Meski berbagi, setiap file pengguna situs web atau aplikasi akan tetap tersimpan secara terpisah di server dan masing-masing memiliki pohon direktori file sendiri. Pengguna hanya dapat mengakses ke kontrol panel website mereka untuk mengelola email, install CMS, upload file, dan berbagai aktivitas lainnya. Bagi kita ingin menggunakan share hosting, kita dapat memesan ke Dewebase sebagai salah satu provider hosting termurah dan terbaik di Indonesia. Oke, kita sekarang masuk di kekurangan dan kelebihan share hosting. Kelebihan share hosting: 1. Pengguna bisa fokus mengelola website. Kita tidak perlu repot mengelola hosting maupun server karena semua telah tersedia dari pihak provider. Kita sebagai pemula pun dapat lebih fokus untuk mengelola website beserta isi kontennya. Hal yang perlu kita pertimbangkan adalah ketika website memiliki kenaikan pengunjung sehingga perlu mengupgrade layanan hosting menuju level yang lebih tinggi. 2. Harga murah dan cocok untuk web bisnis atau blog. Harga share hosting sangat cocok bagi kita yang memiliki budget minim karena tergolong sangat murah. Hal ini cocok bagi seorang pemula yang baru seperti kita yang akan memulai menjalankan website atau blog. 3. Akses ke kontrol panel. Kita dapat memiliki akses ke kontrol panel dengan pengoperasian yang tidak terlalu sulit. Nantinya, kita dapat memanfaatkan berbagai macam fitur seperti upload file, install CMS, pengelola email, dan berbagai aktivitas lainnya. Kekurangan share hosting. Meski banyak kelebihannya, namun share hosting juga ada kekurangannya. Seperti berikut. 1. Kontrol server terbatas. Akses pengguna terhadap server akan lebih terbatas karena tidak tersedianya banyak ruang bagi user akses. 2. Tidak dapat memakai banyak aplikasi dalam waktu bersamaan. Jika memakai layanan share hosting, kita tidak dapat menjalankan aplikasi atau software lainnya selain yang berasal dari provider hosting. 3. Berpotensi mengalami gangguan atau crash. Jika server mengalami gangguan atau down,
dapat berpengaruh kepada banyak pengguna website yang berlangganan. Hal ini akan mempengaruhi kerentanan website. 4. Kurang aman. Karena hosting ini dipakai banyak pengguna secara luas dalam satu server, hal itu berpotensi terjadi penyalahgunaan akses pada fitur-fiturnya. Hal ini memungkinkan server akan bermasalah di kemudian hari. 5. Ruang penyimpanan file terbatas. Ada keterbatasan dalam ruang server karena harus berbagi dengan pengguna yang lain dalam fasilitas hosting yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.